Shalom sobat. Sobat, kembali kita merenungkan Injil Matius. Sobat bisa baca perikop lengkapnya supaya lebih paham. Saya baca Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11 tentang Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Nah sobat, jadi apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, bahwa di ayat 1 sampai ayat 3 menjelaskan bahwa Tuhan Yesus Kristus maha tahu, maha mengetahui, di mana Tuhan Yesus Kristus menyuruh muridnya bahwa pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Jadi Tuhan Yesus Kristus mengetahui di depan sana ada apa. Nah, itu yang pertama yang saya renungkan. Yang kedua, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Jadi di ayat 4 dan 5 ini menjelaskan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah raja yang lemah lembut, yang mengendarai seekor keledai. Kenapa? Karena biasanya raja itu identik dengan menggunakan atau mengendarai kuda perang untuk peperangan kekerasan. Tetapi Tuhan Yesus Kristus ini mengatakan bahwa dia, Tuhan itu, Yesus itu raja yang datang ke dunia ini dengan lemah lembut. Nah, bukan seperti raja-raja dunia ini yang mengendarai kendaraan perang ataupun kuda perang, tetapi Tuhan Yesus Kristus mengajarkan bahwa dia adalah raja yang lemah lembut. Bisa kita renungkan di Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Saya baca ya. Matius 11 ayat 28 sampai 30. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Jadi jelas bahwa Tuhan Yesus itu lemah lembut dan rendah hati, dan jiwa kita akan mendapat ketenangan. Nah, luar biasa sobat dia, kasih tahu sobat dia. Selanjutnya di ayat 6 dan ayat selanjutnya sampai 11, di mana banyak orang menyambut Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ingin
mengajak teman-teman juga untuk merenungkan di ayat 10 dan 11. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Nah, banyak orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Karena di ayat 10 dikatakan, dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Sebenarnya bisa kita berpikir bahwa banyak orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus dengan benar. Nah, jadi sekarang pun masih relevan di zaman sekarang, di mana banyak orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Nah, di ayat 11 dikatakan, dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Jadi ada orang mengatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Nabi dari Nazaret di Galilea. Dia mengenal hanya sebatas Nabi. Nah, kalau tadi di ayat 9 ada yang mengatakan, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Di ayat sebelumnya, di ayat 9 dikatakan bahwa banyak orang yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud. Mereka percaya bahwa akan datang Mesias penyelamat dari bangsa Israel itu, yang akan menyelamatkan bangsa Israel itu. Nah, jadi ada beberapa tipe orang di sini. Yang pertama, menganggap Yesus itu adalah Hosana bagi anak Daud. Maksudnya apa? Mesias dari keturunan Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ada juga kelompok orang yang tidak tahu siapa Tuhan Yesus. Dan di kelompok lain ada juga yang berpikir bahwa Yesus Kristus adalah Nabi dari Nazaret di Galilea. Nah, sekarang saya tanya kepada teman-teman, kepada sobat semua, siapakah Tuhan Yesus menurut sobat? Nah, kalau saya pribadi, saya mengenal Tuhan Yesus Kristus bukan hanya sebagai nabi, bukan hanya sebagai raja, bukan hanya sebagai Mesias, tapi juga saya mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Nah, kenapa saya berani mengatakan bahwa Yesus Kristuslah Tuhan? Karena Tuhan Yesus Kristus Maha mengetahui, Maha pengasih. Nah, mari kita renungkan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi saya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang datang dari surga ke dunia ini, mampu menunjukkan kuasa dan kasih-Nya kepada semua orang yang berdosa yang percaya kepadanya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi ada orang yang mengelompokkan, ada orang yang menganggap bahwa Yesus Kristus adalah nabi, ada juga di kelompok lain menganggap Yesus Kristus adalah Tuhan, ada kelompok lain bahwa menganggap Yesus adalah Mesias. Tapi apa tanggapanmu? Siapakah Yesus menurutmu? Kalau saya pribadi, Yesus Kristus adalah Raja saya, Tuhan saya, Mesias saya. Tuhan Yesus itu adalah Juru Selamat saya. Bukan hanya sekedar nabi, bukan hanya sekedar raja, bukan hanya sekedar Tuhan, tetapi Yesus Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat saya. Oke sobat, ini yang dapat saya renungkan. Mohon maaf kalau salah kata. Terima kasih sebelumnya. Semangat terus baca Alkitab. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terus berkati. Shalom.